Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Sudah share screen. Nah, saya coba untuk rekam ya. Oke. Saya sudah terlihat monitor saya. Sudah, Pak. Oke. Nah, seperti ini yang kemarin kita ketemu di kelas, kalau misalkan ada tugas, bentuknya nanti satu halaman, ada nama, ada materi tentang apa atau tugas tentang apa, terus halaman keberapa di pojok kanan atas. Untuk materi ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, tapi nanti ada tugas, dikerjakan tugasnya aja. Jadi nanti yang dikumpulkan tugasnya aja. Oke, kita lanjut materinya. Mana tadi? Nah, coba sekarang kembali ke SD lagi ya. Waktu materi dasar dalam belajar matematika. Jadi di sebelah kiri di sini ada sebuah contoh. Oke, sebentar saya bikin halaman baru lagi. Oke. Nah, jadi ini sebuah dasar perhitungan. Jadi ketika nanti dihadapkan dengan sebuah persamaan. Nah, kalau di matematika kan sama dengan itu artinya persamaan. Nah, yang terkait dengan perhitungan sudah tidak bingung lagi. Nah, saya ingatkan lagi dari awal nih materi yang paling mendasar. Untuk yang pertama di sini misalkan saya ganti tulis ulang maksudnya ya. Misalkan 6 ditambah 6 dikali 6. Nah, ini jawabannya berapa? Nah, ternyata jawabannya ada dua pilihan. Yang pertama 6 kali 6 tambah 6 12 dikali 6. Oh, susah juga ya. 12 kali 6 72 ya. Oke. Saya pikir gampang ya. Nah, atau uh, atau ngerjakannya yang ini dulu, ini 1, ini 2, atau ini 1, ini 2 dulu. Yaitu 6 kali 6 36, 36 kali 6 6 kali 6 36, habis itu ditambah dengan 6 yaitu 42. Nah, yang mana yang benar? Ternyata yang benar itu yang bawah. Oke, yang ini salah. Kenapa? Karena bentuk perkalian itu lebih kuat. Oke, contoh lagi. Misalkan kalau ada yang 5 kali 5 tambah 5. Kalau ini gampang, pasti kita ngerjainnya yang kiri dulu terus kanan. 5 kali 5 25 tambah 5 30. Kalau cara menulisnya beda, misalkan 5 tambah 5 kali 5, ini apakah? Coba hitung. Oh Pak, itu 10 kali 5 50. Yang benar mana? Salah. Ini hasilnya 30 ya. Masa atas dengan yang bawah itu beda? Harusnya sama. Gitu kan? Artinya ada sesuatu. Oke. Ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa
Yang pertama, perkalian lebih kuat dari tambah atau kurang. Nah, seperti itu. Lanjut. Kalau misalkan ada apa namanya? Misal yang kedua, ada seperti ini. Dengan contoh soal yang sama, 5 tambah 5 dikali 5 sama dengan, nah tapi ada kurung. Gimana? Artinya ini jawabannya 30 atau 50. Yang benar ini. 50. Iya, 50. Ini yang pertama, ini yang kedua, yaitu 50. Kenapa? Karena kurung lebih kuat. Nah, kesimpulan bahwa untuk mengerjakan dalam satu persamaan, misalkan sama dengan bla bla bla, yang dilihat yang pertama adalah kurung yang paling luar ya, terus ke arah kurung yang dalam. Contohnya misalkan 5 ditambah 5 kali 5 tambah 4. Nah, misalkan tulisnya gini. Nah, berarti ini yang paling luar, ini yang paling dalam. Nah, yang dikerjakan yang dalam dulu. Berarti ini yang pertama, terus habis itu ada perkalian, ini yang kedua, habis itu yang kelima. Nah, misalkan ini kali 4. Nah, baru ini ngerjainnya yang kesini gitu ya, keempat gitu ya, dari dalam ke luar. Oke, ini dihapus dulu biar gak bingung. Oke. Nah, setelah kurung yang dilihat apa? Yaitu perkalian. Nah, kalau saya bilang perkalian sudah saya definisikan di awal kelas semester 1. Kalau saya bilang kali itu berlaku untuk pembagian ya. Kecuali untuk bentuk matematika tertentu kayak misalkan belajar metrik yang nggak ada pembagian ya. Lalu yang ketiga, penjumlahan. Ini juga termasuk ya, pengurangan. Nah, jadi dilihat ini. Selain itu biasanya adalah bentuk kombinasi dari ketiga ini. Pak, kalau misalkan bentuknya akar pangkat dan seterusnya, pangkat ya. Pangkat. Nah, ketemu dengan pangkat. Menarik. Sebentar. Pangkat. Pak, kalau pangkat gimana? Sebentar, tadi saya mau ada yang mau masuk. Nah, kalau pangkat gimana? Pangkat itu maksudnya pangkat apa masuk di antara 3 tadi ya? Pangkat itu kan 3 pangkat 5 ditambah 3 dikali 5. Ngerjainnya gimana? Ya, sebenarnya ini bentuknya adalah ya 3 pangkat 5 3 kali 3 kali 3 kan. Oke, ini pakai kurung ditambah 3 kali 5. Iya, kalau mau ini kan di dalam kurung. Ya udah ngerjain aja dulu 27 ditambah 3 kali 5. Baru ngerjain yang ini, baru yang ini. Nah, maksudnya apa? Ketika bentuk perpangkatan kayak gini, ya udah enggak usah dihitung dulu. Kita kerjakan yang ini dulu. Penjumlahan berarti nanti. Kita kerjain yang perkalian dulu aja. Nah, berarti yang ini. Ketika dibuka baru dikerjain. Nah gitu, tapi kayaknya repot ya kalau dibuka di awal, tergantung kebutuhan juga sih ya. Intinya yang dikerjakan adalah yang ada dulu aja yang kelihatan. Adapun bentuk yang bukan bentuk penghitung ya, operator ya kalau misalkan di matematika,
tambah kurang kali bagi dan seterusnya, itu dulu yang diperhatikan. Adapun misalkan pangkat, akar dan seterusnya biasanya udah satu paket ya, satu paket dalam bentuk, kalau semester kemarin kita bahas suku sejenis, suku ya, jadi dari suku, jadi nggak usah dipecah dulu saja. Termasuk kayak misalkan 3x plus 5 dikali 6, ngerjain yang mana dulu Pak? Ini 3x kan 3 kali x. Iya itu duluan, tapi kan ini sebenarnya satu suku, satu paket, nanti dulu aja ngerjainnya nggak apa-apa. Berarti ngerjain yang ini dulu, berarti 3x plus 30 baru dikerjain. Oh bentuknya beda suku, ya udah berarti nggak usah dikerjain atau udah selesai seperti ini bentuk sederhananya, seperti itu ya. Jadi balik lagi, kesimpulannya adalah kemungkinan besar yang kita lihat bentuknya seperti ini. Yang pertama dilihat kurung, habis itu perkalian, habis itu jumlah kurang. Nah seperti itu. Oke, di save dulu, khawatir hilang. Nah udah agak berat ya, kayaknya udah minta pensiun ini laptopnya. Ntar tutup di sini. Oke. Nah, yang kedua, dalam sebuah persamaan itu gimana sih cara kita membuat variabel tertentu sama dengan apa gitu, ruas kiri, ruas kanan. Oke. Kalau misalkan di sini sudah diperhatikan atau sudah dicontohkan bentuk segitiga ya, di sebelah kiri ada x, y, z dengan bentuk seperti ini. Kalau misalkan saya tulis ulang atau jelaskan ulang, bentuknya di sini ada x, ada y, ada z, bentuknya terlihat seperti ini. Misalkan x itu ada di atas, sama dengan y sama z itu sejajar, berarti y, z sejajar. Nah, kalau misalkan bentuknya y, berarti y sama dengan, lihat di sini, berarti x di bawahnya ada z, berarti x per z. Nah, yang selanjutnya di sini z sama dengan x per y. Itu kalau misalkan cara penghafalan seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita cara modif, misalkan yang ini, z itu gimana? Biar mudah, y-nya pindah gitu kan. Berarti z sama dengan perkalian jadi bagi. Berarti x, y-nya kan tadinya kali, berarti jadi bagi. Berarti ini tukeran lah bentuknya, z sama dengan x per y. Nah, sama nggak sama ini? Yang ini ya. Oke, sama ya. Nah, seperti itu. Nah, teorinya kalau tadi praktek secara pindah ruas dan ya konsep segitiga tadi ya. Dulu ada yang ngajarin segitiga, walaupun kadang saya juga jadi bingung kalau pakai segitiga ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Terkadang juga dengan konsep segitiga yang tadi juga lebih mudah sih ya. Nah, teorinya seperti apa? Misalkan A, B sama dengan C tambah D. Nah, misalkan ini yang mudah. Aturannya, oke, itu sebenarnya bukan pindah ruas itu menjadi kebalikannya. Kalau tambah jadi kurang, kali jadi bagi, sebenarnya bukan. Aturannya itu sebenarnya adalah ditambahkan atau dikurangi dengan yang sejenis. Misal saya mau menghilangkan D plus D, berarti kalau mau dihilangkan nanti ditambahkan min D, sehingga bentuknya akan jadi gini, C ditambah D min D, betul kan? Nanti ini akan hilang, akan 0. Tetapi kan namanya sama dengan kanan dan kiri harus sama, berarti A kali B, jangan lupa dikali kurung karena ini beda, dikurangi D. Nah, ini bentuknya, terkadang bentuk ini sebenarnya bentuk kayak gini juga halal aja sih ya. Cuma karena awalnya sudah gini, kita lebih baik atau lebih mudah pakai kurung. Nah, seperti ini, sehingga D yang di kanan itu akan hilang.
kadang bentuk kayak gini sama guru waktu SMP sama SMA nggak diajarin ya, termasuk saya juga tidak diajarin sama guru. Saya tahu ini ketika belajar lagi ya. Nah, sehingga D yang di kanan sekarang udah pindah ke kiri. Nah, seperti ini bentuknya gitu, seperti itu. Pak, kalau perkalian gimana? Nah, kalau perkalian itu dibalik ya. Kalau tadi jumlah kurang sejenis, nah kalau kali bagi ya sejenis sama ya. Contohnya A dikali X sama dengan 5. Wah, X-nya saya mau menghilangkan. Ini kan perkalian. Nah, ya udah. Oke, nanti kita akan membahas identitas. Nah, kita lanjut dulu. Oke, berarti ini dibagi dengan yang sama, yaitu dengan X. Ini dibagi X, otomatis ruas kanan juga harus X. Kalau enggak nanti beda. Ini habis jadi 1 ya. Berarti 5 per X. Nah, selesai. Oke, di sini ketemu konsepnya bahwa kalau misalkan tadinya jumlah pindah ke kiri jadi kurang. Kalau pengali pindah ruas menjadi pembagi, pengali jadi pembagi. Kalau pembagi jadi pengali, gitu ya. Nah, ketika SMP atau SMA daripada bingung muridnya, si gurunya bilang, oke, kalau pindah ruas dibalik aja, kalau tambah jadi kurang kali jadi bagi atau sebaliknya. Nah, sebenarnya itu nggak salah, cuma memang konsepnya belum ditampilkan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bahwa kenapa pindah. Nah, yang selanjutnya, kenapa bisa pindah? Nah, di sini muncullah identitas. Jadi kalau tambah kurang itu identitasnya 0. Kalau kali bagi itu identitasnya 1. Nah, sehingga kalau bentuk ini jumlah kurang diarahkan ke 0, kalau perkalian diarahkan ke 1. Ini nggak usah dihafal karena memang enggak dihafal pun teman-teman akan sebenarnya udah tahu, cuma khawatir suatu saat menjadi kebingungan kenapa di sini D dikurangi D, tapi kalau dikali enggak dibagi 0 biar 0. Nah, jadi sebenarnya bukan menghilangkan tapi membuat elemen identitas. Si D ini biar jadi identitas ya udah dikurangi D sehingga 0. Nah, 0 itu elemen identitas dari penjumlahan. Termasuk perkalian. Kenapa dibuat menjadi 1? Karena 1 itu elemen identitas dari perkalian, sehingga X per X 1, sehingga bentuk yang dikali 1 itu nggak berubah atau A ya. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi, intinya kalau menghafalkan nggak apa-apa dengan cara SMA. Kalau pindah ruas kali itu akan menjadi bagi, atau sebaliknya bagi pindah ruas akan menjadi kali, ataupun tambah pindah ruas akan menjadi kurang, dan kurang pindah ruas akan menjadi tambah. Teorinya seperti tadi, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dahulu? Oke, nggak ada ya. Sebentar, ini nge-save-nya agak lama. Mohon bersabar. Kalau bahasa Jawa ini udah sambat. Sambat itu udah ngadu. Aduh, ya, minta doanya semoga dapat laptop yang lebih hebat lagi gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Ntar ini lagi nge-save belum selesai. Aduh, oke. Nah, udah. Nah, yang selanjutnya ini arahnya ke persamaan yang lebih banyak ya, terkait tadi pindah ruas seperti apa. Karena nanti ketika di teknik sipil ini kita akan menemukan. Oke, konsep dasarnya tadi udah. Ini yang ada di sini hanya contoh soal. Nah, ini masih contoh soal. Oke, ntar saya tambah halaman dulu sebelum ke konsep yang lain.
Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah persamaan A sama dengan B dikali C per D. Nah, yang jadi pertanyaan, misalkan di teknik sipil, coba sih cari nilai dari B itu berapa. Kan otomatis harus dibuat B sama dengan, sedangkan persamaan awal ini bukan B sama dengan. Nah, sehingga dibuat B sama dengan. Ya, singkat cerita di sini didapat B sama dengan AD per C. Nah, gimana? Ataupun di sini jadi berubahnya gimana gitu. Oke. Menarik juga nih ya. Oke, yang simpel dulu tadi. Saya pakai huruf karena biasanya bentuk persamaan itu pakai simbol ya. Jadi saya dekati dengan huruf aja. A, B, C, per D. Enggak tahu ini sama atau enggak ya. Oke, yang pertama. Misal kita punya ini. Nah, kita cari B sama dengan apa. Nah, boleh kayak gini arahnya. Bentuk kayak gini sebenarnya agak susah. Kalau mau dibikin gampang, nah, yang bentuk kayak gini ya, pecahan atau divided, fraction ya, fraction pecahan. Ini yang penyebut yang di bawah itu dipindahin dulu ke ruas yang satunya sehingga akan sejajar. Sehingga di sini menjadi D itu pembagi jadi pengali ya kalau pindah. Jadi A dikali D sama dengan B kali C. Nah, bentuk ini menjadi bentuk yang mudah untuk diubah karena setara dia. Sehingga kalau pengen B, wah tinggal pindahinnya si C ya. Pengali jadi pembagi. Berarti B sama dengan AD per C tadi pengali ya, jadi pembagi. Nah, mudah. Nah, sekarang A, B. Nah, si C. Kalau misalkan kita mau C sama dengan yang nemenin C, B. Oh, B-nya pindahin. Pengali jadi pembagi ya. B-nya jadi pembagi. Atasnya masih sama, AD. Sekarang kalau D, berarti si A-nya yang pindah. A-nya pindah pengali jadi pembagi. BC-nya masih di atas ya. Udah kayak gitu, mudah. Nah, termasuk di persamaan yang lain. Ini juga masih tetap sama. Ini juga masih sama ya. Maksudnya masih sederhana. Nah, ini agak susah. Oke, nah ini. Contoh yang tadi misalkan AB per C sama dengan D per E dikali F. Nah, misalkan kayak gini. Misal kayak gini. Di sebuah fungsi atau pada saat menghitung di teknik sipil, cari nilai variabel E. Itu di sini ya. Wah, lumayan itu. Nah, kalau misalkan yang udah expert sih udah kebayang ya, ada di bawah. Nanti ini dibuat ke atas. Nah, yang ini di atas jadi ke bawah. Ini di bawah jadi ke atas kayak gitu. Atau singkat cerita tadi yang cerita saya berarti pindah ini DF, C-nya pindah ke atas, AB-nya ke bawah. Wah, Pak, dari mana itu? Nah, kita pelan-pelan. Bentuk ini kita buat menjadi lebih mudah aja. Contohnya yang tadi dibuat setara. Yang tadinya AB per C sama dengan D per E dikali F. Nah, ini pembagi ya. Sebenarnya ini akan sama dengan ditulis seperti ini. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Nah, E pembagi jadi bisa jadi pengali ya, pindah ruas. AB kali E sama dengan begitupun C. C, D, F. Nah, kalau kayak gini kan gampang. Kelihatan ininya tinggal dipindahin. Pengali jadi pembagi ya. E, C dikali D kali F per AB. Selesai. Tuh, sama ya. Pak, urutannya beda. Ya, perkalian kan tidak memperlihatkan urutan ya, nggak ngaruh. A dikali B sama dengan B kali A kan. Oke, seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan ketika di mata kuliah yang lain
mendapati bentuk yang kayak gini harus tenang dan kayak tadi pelan-pelan aja seperti itu. Oke ya, bisa dipahami. Jadi kalau misalkan susah difikirkan secara langsung, kita nggak apa-apa dibuat menjadi setara. Ataupun kadang ada bentuk yang susah dan seterusnya. Pertanyaannya, Pak, ada nggak sih aturan dalam tadi ya otak-atik tadi? Aturannya tetap ada sebenarnya. Aturan yang tadi kalau pindah ruas tambah jadi kurang kali jadi bagi, salah satunya itu. Yang selanjutnya persamaan. Oke, misalkan contoh 1/A sama dengan B, ini bisa ditulis menjadi B. Oh enggak, salah, saya terlalu sembrono. Maksudnya apa, Pak? Enggak, saya salah nulis. Oke, misalkan B/C ini bisa dibalik jadi A/1 sama dengan C/B. Nah, kalau di dunia nyata misalkan 1/10 sama dengan misalkan 1/10 itu 0,1 ya. 0,1 itu 0,2 bagi 2 gitulah kira-kira ya. Nah, kita balik ya. 10/1 sama dengan 2/20. Oh, 0,2 ya. Wah, 0,2. Bener ya? Oke, 0,2 dibagi 0,2 10 kan? Nah, kayak gitu kira-kira. Itu ada aturan itu salah satunya. Terus kadang juga menemukan kayak gini. Ketika 5 oke 9 pakai angka, pakai ini aja dulu ya, huruf. Misalkan A dibagi B/C sama dengan yang ini ya, di sini jadi A/BC. Jadi sama dengan ini posisi menentukan. Ini akan beda kasusnya dengan A/B/C. Nah, ini sama beda. Kalau ini pembilang, ini penyebut. Kalau yang ini pembilangnya, ini penyebut. Nah, beda ya. Oke. Clear ya. Nah, ini yang B/C-nya itu sebagai penyebut. Nah, ini akan sama dengan A, B/C-nya itu dibalik. Jadi pembagi dibalik jadi kali C/B. Atau singkat cerita disederhanakan AC/B. Mau ditulisnya A/B dikali C boleh. Gitu. Paling cuma itu ya aturannya. Yang lain aturannya masih ada, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, oke. Mungkin itu cara belajar atau cara operasi dari bentuk penyederhanaan dari sebuah fungsi dan seterusnya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang komposisi fungsi. Minggu kemarin mungkin di papan tulis sudah sedikit dibahas ya. Nah, contohnya di sini sebentar saya buat catatan dulu. Nah, ini aturannya. Sebentar saya hapus dulu. Harus pakai ini nih. Oh, tuh langsung muncul pen penghapus. Nah, yang kotak-kotak ini kita hapus dulu. Oke, tambah
slide buat penjelasan, nanti contoh soalnya. Oke. Contoh soal. Oke. Wah, ini ada. Oke. Nah, kita masuk ke komposisi fungsi. Kita di save dulu. Oke, sambil menunggu apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada ya. Ya, mohon bersabar. Gitu nih, laptop saya tiba-tiba RAM-nya agak bermasalah ya. Aslinya 8 GB, tetapi error yang 4 GB-nya. Kadang terbaca, kadang enggak. Ya, begitulah ya. Ciptaan manusia. Oke, kita masuk ke komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi yang dibahas di sini berbeda dengan semester kemarin ya. Kalau semester kemarin cenderung lebih ya teoritis ya. Kalau sekarang cenderungnya agak pragmatis ini ya, agak ugal-ugalan. Kenapa? Nah, karena si komposisi fungsi yang kita pakai ini cara pandangnya ke penggunaan, bukan cara belajarnya. Contoh di sini, misalkan komposisi dari G bundaran Fx. Nah, ini fungsi aslinya seperti ini ya, G dengan fungsi dalamnya Fx. Nah, contohnya seperti ini, kita ulangi lagi. Misalkan ada warnanya jangan merah, coba ya kita ganti warnanya, nah biru. Misal tadi FOG, GOF ya, sekarang FOG lah biar beda ya. F bundaran G X. Nah, ini kan bentuknya ini yang di dalam, ini yang di luar. Berarti F variabelnya itu GX. Nah, ini berlaku ketika FOG OH, wah ada 3 nih, X. Artinya apa? Berarti fungsi yang paling luarnya F mengandung variabelnya GB, GB, BX. Nah, gitu. Variabelnya G, yang mana variabel G itu B dengan variabel fungsi B itu X. Nah, kayak gitu. Jadi semakin ke kiri semakin luar, semakin ke kanan semakin dalam ya, fungsi dalam. Nah, terlihat di sini semakin dalam. Nah, hal ini dipakai untuk apa? Jadi nanti pada saat kita belajar turunan, itu ada aturan rantai yang kita harus bisa melihat sebuah fungsi itu bentuknya seperti ini, sehingga memudahkan kita dalam mencari turunannya. Nah, lanjut. Ini masih contoh-contoh ya. Oke, misalkan di sini ada contoh nih lumayan bagus. Misalkan FOG X ini 2, oh jangan disamain ya, 3x pangkat 5. Ini apa? Nah, sebenarnya kan ini kita bisa melihat adalah sebuah fungsi pangkat 5. Oke. Dan yang ini adalah fungsi. Nah, ini luar, ini dalam. Yang dalam mana? Ini kan dalam, artinya si G-nya, GX yang di dalam adalah siapa? 3x. Fx-nya jangan ditulis, gak usah ditulis 3x-nya, langsung aja 3x adalah sebuah variabel kan, karena variabelnya kita ganti x, bentuknya x pangkat 5 gitu. Nanti dicoba aja, termasuk yang lain, ini perpangkatan. Nah, jadi aturannya itu sebenarnya enggak acak-acakan itu. Contoh di sini misalkan ada FOG, biar soalnya beda,
X, dimana akar 5 dari 3X plus 2. Nah, berarti ini bentuknya ini sebuah fungsi, ini juga fungsi. Ya udah, berarti yang di dalam siapa? Ini kan. Berarti Gx-nya itu 3X plus 2, Fx-nya itu akar 5 dari si tadi ya, fungsi dalamnya. Ya udah, itu variabel kan, berarti X. Wah, itu gimana? Apakah hanya sebuah perasaan aja? Sebenarnya enggak ya, tapi ini juga jarang dibahas di buku-buku lain. Jadi sebenarnya aturannya itu sebenarnya bentuknya ya, polanya. Kita ngomongin pola aja deh, soalnya rumusnya juga enggak ada ya. Itu ada 4. Yang pertama pangkat. Nah, bentuk pangkat itu normalnya gini. Variabelnya ya. Pakai kurung aja deh. X pangkat N. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi, misalkan 2X plus 2 pangkat 5, ini kita bisa ubah menjadi bentuk ya X pangkat N, yang mana ya X-nya X, N-nya pangkat 5, berarti ini sama dengan fungsinya ada 2, fungsi yang dalam, berarti yang ini 2X plus 2, lalu fungsi yang luar itu, nah ini sesuatu pangkat 5 atau si pangkat itu ya, berarti X pangkat N. Seperti itu. Jadi bentuk pangkat. Nah, yang kedua ini bentuk akar. Oke. Akar. Misalkan nah 5 atau ini N. Nah, misalkan ini variabelnya X. Nah, contoh akar 6 dari 3X min 1 misalkan. Kan ini bisa ketahuan ini dalam ya. Fungsi dalamnya 3X min 1. Nah, fungsi luar ya berarti si akar 6 dari X. Nah, ini yang kita omongin fungsi luarnya ya. Fungsi luarnya ini pangkat, ini akar. Nah, yang selanjutnya juga ada pecahan. Misalkan ada fungsi 3X per sebentar. Oke, yang simpel dulu aja. Misalkan 3 per 4X min 1. Nah, ini kan fungsi luarnya dalam dulu deh. Dalamnya yang bisa dibuat menjadi sebuah fungsi ya. Tuh, berarti 4X min 1. 4X min 1. Fungsi luar apa? Berarti 3 per X. Nah, seperti itu. Satu lagi. Ada fungsi trigonometri. Nah, trigonometri itu normalnya adalah sin X. Sin X ya. Cos X. Lihat X. Dan seterusnya. Nah, tapi contoh ada yang menuliskan contoh cos 2X min 1. Nah, berarti ini fungsi dalam. Di sini terlihat yang dalam itu 2X min 1, fungsi luarnya cos X. Oke. Atau dibentuk pangkat sih sebenarnya bisa ya. Ntar, ini di save dulu. Kayaknya nulisnya agak berat. Di save dulu. Nah, sebentar, mohon bersabar. Oke, selesai juga.
nge-save-nya. Nah, contoh yang lain, misalkan tadi ada sebuah misalkan fx sama dengan sin 3x. Nah, pangkat 5. Nah, ini gimana? Ya udah, kita urutin dari luar. Pangkat 5, oh berarti ini fungsi luar nih, variabelnya segini. Oke, berarti luar. Berarti x pangkat 5. Nah, segini nih. Fungsi dalamnya lebih dalam. Oh, sin 3x. Oke, berarti harusnya bukan 3x, sin x dong. Wah, berarti 3x itu fungsi yang lain, lebih dalam lah, lebih dalam. Nah, berarti 3x. Jadi di sini ada 3. Kalau misalkan ini F, ini G, ini H, ini akan menjadi F bundaran G bundaran H. Nah, gitu. Sin 3x pangkat 5. Sebenarnya kayak gitu ya. Nah, pandangan tentang ini, cara melihat ini memudahkan kita dalam mencari turunan nantinya ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu untuk materi hari ini. Ini juga cuma contoh soal. Oh, ini apa namanya? Seperti contoh soal, tapi silahkan dicari. Ini contoh. Ini juga banyak contohnya nih. Nah, yang selanjutnya, oke, sedikit ini trigonometri juga kayak yang kemarin ya, yang dibahas di kelas. Kalau sin itu sin di sini depan miring. Nah, depan per miring. Ini sering dipakai di dunia nyatanya ya, karena jarang dalam menemukan udah dalam bentuk yang derajat-derajat gitu. Biasanya dalam bentuk persamaan panjang. Kalau misalkan kita mau buat tanjakan sekian persen, ya berarti misalkan panjang ke depannya 5, tingginya 10 misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini ada oleh-oleh. Yang pertama, enggak pertama sih, ini doang sih tugasnya. Cari fungsi dalam. Oh, saya ubah dulu soalnya supaya lebih bagus ya. Nah, di sini jangan bentuk gini, pakai bentuk yang bundaran aja. Oke, nggak ada kurung F bundaran mana? Nggak ada bundaran, ini titik. Oh, bukan, beda nih. Bundaran. Nanti kayak gini aja deh. F bundaran G. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, yang ketiga nih beda nih. Keempat ya. FGH. Jadi ada H. Oke. Kata. Jadi seperti tadi, berarti G itu fungsi dalam, F itu fungsi luar ya. Dari 2x plus 1, ini pangkat 5, udah kelihatan lah kalau misalkan tadi mengikuti. Begitupun yang ini bentuk akar, yang ketiga bentuk pecahan, yang keempat ini bentuk kombinasi antara pangkat dan trigonometri sebenarnya. Oke.
Nanti ini dikerjakan, silahkan di sisa waktunya ya, sambil nyorek kan, ngabuburit, silahkan. Pengumpulan tugasnya tinggal klik aja bit.ly tugas Pak Maulvi gitu aja ya. Nah, biasa di kertas seperti tadi di pojok kanan atasnya kasih nama tugas minggu berapa, kalau sekarang minggu kedua. Kalau misalkan lebih dari satu kertas ya halaman pertama, kedua. Kalau cuma ada satu ya nggak usah, nggak apa-apa. Ini tugas minggu kedua. Coba kita coba bit.ly tugas Pak Maulvi, nggak usah pakai koma ya. Kita coba dulu. Oh, bisa. Nanti tinggal kasih npm nama yang kelas siang, tinggal diklik aja kelas siang, tugas minggu kedua. Ini cuma ada satu pilihan, tinggal diupload. Tadi udah saya setting bisa sampai 10 file, tapi maksimal satu filenya 10 MB aja, jangan banyak-banyak ya. Ini drive saya. Kalau tadinya mau bikin Google Classroom, cuma nanti teknisnya malah panjang ya. Ya udah gitu aja biar simple. Nanti ini filenya saya kirim. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Untuk pengumpulan tugasnya sampai kapan, Pak? Pengumpulan tugasnya itu menggantikan kehadiran, jadi maksimal sebelum hari Senin minggu depan gitu. Kalau misalkan ngerjain sekarang dikumpulin sore ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ini Baik, Pak. DRMFQ. Kayak yang lain nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti saya kirimkan di grup materi dan rekamannya biar bisa diulang-ulang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya matikan dari sini.